Di depan orang, dia kelihatan kayak cewek pintar yang penurut. Tapi diam-diam, dia remaja yang suka ngeyel dan rebel. Tiba-tiba hari itu, dia menghilang, ibunya nyari kemana-mana tapi nggak ketemu. Ibunya panik sampai gemeteran, tapi nggak berani lapor polisi. Soalnya ayahnya lagi nyalonin anggota dewan. Lagi gencar-gencarnya nyari suara di mana-mana. Kalau ini sampai ketahuan orang, masa lalu kelam anaknya yang gak enak dilihat, pasti bakal diungkap semua. Kampanye ayahnya pasti gagal. Bahkan bisa dicaci maki masyarakat. Gak bakal punya harapan lagi. Lagian anak itu emang bandel. Mungkin cuma kabur dari rumah dan sembunyi. Besok kali aja pulang sendiri. Hadapi sikap suami yang cuek, Acen cuma bisa nyetir keliling nyari sendiri. Sampai rela nyanyi di depan dukun buat minta tolong. Berharap anaknya selamat. Tapi dia nggak nyangka. Yang datang malah jenazah anaknya. Xiaomin patah tulang parah. Disembunyiin di hutan yang penuh binatang buas. Dari pemeriksaan, anak itu kayaknya kena kecelakaan mobil yang parah. Terus mayatnya dibuang. Ingat wajah lucu anaknya dulu. Acen langsung sedih banget. Tapi suaminya malah nggak kelihatan sedih sama sekali. Masih santai ikut kampanye. Bahkan pakai pemakaman anaknya buat cari simpati. Sujud di tanah. Nangis meraung, tapi Acen tahu itu cuma akting. Dia nggak bisa nangis sama sekali. Soalnya dia curiga kematian anaknya ada hubungannya sama suami. Mungkin dia yang niat, rencanain bunuh anaknya demi jabatan. Suaminya langsung tampar Acen. Katanya, politik itu memang kotor. Kalau ada masalah, ya harus diselesain dari akarnya. Anak kecil mana ngerti. Acen marah, pergi dan bilang mau cerai. Entah karena kebenaran ketahuan. Suaminya tiba-tiba dorong Acen sampai jatuh, dan cekik lehernya kuat-kuat. Tapi tiba-tiba dia nangis. Bilang meski dia brengsek, gak mungkin bunuh anak sendiri. Tapi kematian Xiaomin mungkin. Karena saingannya, Lu Zaihao, yang juga nyalon. Mungkin pakai cara kotor buat nyerang dia. Acen kayak nemu harapan. Pengen cari keadilan buat anaknya. Dia nunggu di tempat yang pasti dilewatin Lu Zaihao. Tapi malah dengar dia nyanyi lagu favorit anaknya. Bahkan nantangin Acen dengan tatapan. Apa benar dia pembunuhnya? Acen mulai nyari-nyari data. Sampai nyogok polisi. Buat dapetin bukti kalau Lu Zaihao pembunuh. Tapi polisi bilang itu nggak benar. Soalnya mereka nemuin bukti Lu Zaihao nggak di tempat kejadian. Dan ada saksi mata. Malam itu, seorang kakek pas pulang mabuk, ketemu cewek yang berdarah-darah. Dari cerita kakek itu, Acen langsung kepikiran seseorang. Teman sekelas anaknya. Satu-satunya teman Xiaomin, Meiyu. Tapi pas ketemu Meiyu, dia kayak kena trauma apa gitu. Terus-terusan coba buka kunci HP yang layarnya pecah. Acen coba ngomong sama dia. Tapi lihat di pergelangan Meiyu, ada jam tangan mahal milik Xiaomin. Acen marah tanya apa Meiyu pembunuhnya. Tiba-tiba Meiyu kayak sadar. Bilang malam itu mereka emang bareng. Tapi Xiaomin pulang duluan naik taksi. Acen gak percaya sama sekali. Langsung bawa Meiyu ke kantor polisi. Gak disangka, polisi nemuin darah Xiaomin di sepatu Meiyu. Meiyu buru-buru bilang itu cuma gara-gara mereka main. Xiaomin gak sengaja kebentur kakinya. Makanya darahnya kena sepatu. Acen gak percaya sama alasan itu. Dia yakin ada yang salah. Rok Xiaomin kan pendek-pendek. Kalau luka, pasti ketahuan dong. Acen yakin Meiyu bermasalah. Polisi panggil lagi saksi mata. Tapi malam itu hujan deras banget. Kakek itu gak bisa lihat wajah orangnya. Jadi gak bisa bilang itu Meiyu. Polisi akhirnya pakai alat deteksi kebohongan. Tapi jawaban Meiyu gak menunjukkan kebohongan. Apa benar dia bukan pembunuh? Tapi Acen gak nyerah. Dia mulai nyari semua info tentang Meiyu. Dan tanpa sengaja nemuin. Meiyu tiba-tiba dari ranking terakhir jadi top banget. Nilai Xiaomin juga sama. Apa sih rahasia di antara mereka berdua? Buat cari tahu kebenaran, Acen mulai cek akun sosial anaknya. Nemuin ada lebih dari 50.000 email di kotak masuk. Dia buka satu-satu siang malam. Akhirnya nemuin petunjuk penting. Ternyata nilai Xiaomin bagus. Karena tiap sebelum ujian, ada orang misterius kirim jawaban. Tapi setelah diselidiki, orang misterius itu ternyata wali kelas Xiaomin. Acen langsung ke sekolah buat konfrontasi. Tapi wali kelas bilang semua demi kebaikan Xiaomin. Ternyata Xiaomin selalu dikucilkan teman. Dia sama Meiyu berusaha keras biar diterima. Tapi malah dilemparin sampah sama teman yang jahat. Wali kelas bilang dia nggak tahan lihat mereka dibully. Makanya dia kasih jawaban ujian. Biar mereka berdua juara di kelas. Biar nggak dikucilkan lagi. Meski alasan gurunya aneh banget. Acen nggak punya alasan buat terus nyudutin. Dia cuma bisa cari petunjuk lain soal kematian anaknya. Biar nggak kelewat apapun. Dia sampai sobek-sobek dinding rumah. Meski hatinya hancur. Dia tetap masak makanan rapi. Cuma buat nebus penyesalan ke anaknya. Lihat istrinya udah nggak karuan. Suaminya pakai koneksi.
buat dapetin arsip kecelakaan mobil terbaru. Tapi Achen cek dan nemuin. Itu nggak ada hubungannya sama kematian anaknya. Tapi dia tetap ke TKP. Nyoba nyari apapun yang nyambung. Tiba-tiba dia diserang orang bertopeng dan dijatuhin. Mulutnya juga dibekap. Orang itu buka bajunya dan pegang-pegang perutnya. Terus nemuin tulang yang paling bagus. Ngambil palu dan paku yang udah disiapin. Orang misterius itu mau nancapin paku. Dengar suara panik Achen. Dia takut banget dan meronta. Pas orang itu mau nyerang. Tiba-tiba orang lain muncul dan tabrak dia. Pas Achen sadar lagi. Dia tahu diselamatin sama pengawal yang dikirim suaminya. Dan berita bilang orang bertopeng itu suruhan Lu Zaihao. Buat nyalonin dewan. Lu Zaihao bener-bener pakai cara kotor. Suaminya, demi keselamatan Achen, kasih tongkat listrik model terbaru. Nyuruh dia jaga diri baik-baik. Achen jadi tersentuh banget. Bahkan ngerasa bersalah karena curiga. Tapi pas lihat lagi video penampilan anaknya, Achen ngerasa ada yang aneh. Waktu semua orang lempar sampah ke mereka, ada cewek yang kelihatan beda. Kayaknya dia suka sama mereka. Achen langsung cari cewek berkacamata itu. Nanya soal petunjuk tentang anaknya. Cewek itu santai bilang, dia fans berat mereka berdua. Dan nunjukin dokumen rahasia. Yang direkam di markas rahasia. Aku ajarin mereka serius. Achen baru sadar. Cewek berkacamata itu pakai baju Meiyu. Dia langsung kepikiran sesuatu. Langsung nyetir ke markas rahasia. Dari foto-foto di dinding, kelihatan Meiyu sama Xiaoming kayaknya punya hubungan yang aneh. Achen marah banget, mulai ngerusak. Kayak gitu bisa ngejaga nama baik anaknya. Tapi pas angkat drum, tiba-tiba jatuh tumpukan duit. Semua jadi tambah bikin bingung. Ini apa lagi? Achen buru-buru cek sekitar markas. Dan nemuin mobil yang nabrak di semak-semak. Baru semalem. HP layar pecah yang selalu dipegang Meiyu. Akhirnya berhasil dibuka. Lihat SMS yang masuk. Meiyu langsung kabur sendirian. Ngebut pakai sepeda. Terus buang sepedanya di pinggir jalan. Dia lari ke semak-semak. Terus mobil tiba-tiba muncul. Yang nyetir ternyata Meiyu. Kap mobil penyok parah, kaca depan pecah. Dan tas di jok belakang penuh darah. Semua nunjukin mobil itu kena tabrakan keras. Tapi Meiyu bawa mobil itu nggak lama. Dan balikin lagi ke markas. Achen langsung panggil Meiyu. Bilang dia udah tahu rahasia mereka. Dia terus desak Meiyu. Apa mungkin dia bunuh Xiaoming biar duitnya nggak dibagi? Meiyu nangis sesenggukan. Bingung banget, tapi rahasianya udah ketahuan. Dia terpaksa ceritain kebenaran. Setelah ibunya meninggal, ayahnya nikah lagi. Ibunya yang baru punya banyak anak. Meiyu perlahan gak disayang ayahnya lagi. Dia pernah pengen akhiri hidup, tapi untungnya ada Xiaomin yang kasih dia kebahagiaan. Makanya gak mungkin dia bunuh. Tapi mereka gak sengaja tahu rahasia wali kelas. Jadi kasih hadiah pewangi mobil. Padahal di dalamnya ada kamera tersembunyi. Kebetulan rekam video nggak pantas wali kelas. Dan ternyata, pria di video itu ayah Xiaomin. Kalau ibunya tahu, pasti sakit banget. Buat hukum wali kelas. Mereka pakai video itu. Nyuruh wali kelas kirim jawaban ujian. Dan minta duit 2 miliar. Nggak disangka wali kelas kasih 1 miliar dulu. Terus nyuruh orang bunuh Xiaomin. Biar nggak ada bukti. Pembunuh itu bahkan nabrakin Xiaomin berulang-ulang. Pastikan dia udah mati. Pas dia foto buat lapor ke bosnya. Meiyu di belakang nyetir mobil. Dia dari kecil belajar nyetir sama ayahnya. Awalnya buat bantu keluarga. Tapi sekarang dia pakai buat nabrakin pembunuh itu. Balas dendam buat Xiaomin. Meiyu ambil tas dan HP pembunuh. Dan kubur jenazah Xiaomin di gunung. Tapi hujan deras bikin mayatnya kelihatan. Achen yang tahu kebenaran tetap tenang. Dia ambil HP pembunuh. Terus ke supermarket beli alat-alat. Orang di balik SMS nggak tahu pembunuh udah mati. Achen mau pakai info ini buat balas dendam. Dia pura-pura jadi pembunuh, minta sisa bayaran. Nunggu di tempat yang disepakati. Pas dalangnya muncul. Achen angkat senjata bela diri dari suaminya. Dan lari ke arahnya. Gak nyangka, suaminya ternyata dalam pembunuhan anaknya.
Ganteng, berwibawa, dan kuat nyalon dewan. Cuma sekali dateng ke rapat orang tua. Udah bikin wali kelas jatuh cinta. Mereka udah main belakang. Tapi ketahuan si Yaomin. Dan direkam buat memeras. Tapi wali kelas udah hamil. Ngarep gantiin Acen pakai anaknya. Jadi balas dendam kedua pihak. Bohong bilang diancam anak kelas. Politisi kejam itu cuma mikirin jabatan. Gak izinin siapapun halangin mimpinya. Jadi dia nyuruh bunuh anaknya sendiri. Acen keluarin 2 HP. Satu muterin foto mengerikan anaknya. Satu lagi, video memalukan suaminya. Lihat ekspresi bersalah suaminya. Acen gak kasih ampun. Dia angkat tongkat dengan marah. Pukul suaminya berkali-kali. Sampai capek baru berhenti. Terus bantu suaminya bangun, kepalanya ditutup kantong sampah. Dan dibungkus plastik rep rapet-rapet. Napas suaminya makin cepat. Kayak mau mati kehabisan udara. Tapi Acen tiba-tiba sobek kantongnya. Mati gitu terlalu gampang buat suaminya. Hidup sengsara itu hukuman terbaik. Suaminya masih merengek minta ampun. Tapi Acen gak dengerin. Dia keluarin tablet dan buka akun sosial saingannya. Terus unggah video memalukan suaminya. Lihat progres upload selesai. Suaminya putus asa total. Hancur nama baiknya adalah balasan terbaik. Terakhir, Acen nyetir dengan perasaan campur aduk. Tapi dia nggak ngerasa puas. Tiba-tiba dia tahu yang nyerang dia. Ternyata orang suruhan suaminya. Orang itu nggak beneran mau bunuh. Terus diselamatin sama orang suruhan lagi. Biar suaminya kelihatan baik. Sekaligus jatuhin saingannya. Pikiran licik dan kejam. Pernikahan yang udah hancur. Anak yang mati tragis. Bikin ibu yang penuh rasa bersalah ini putus asa. Acen datang ke tempat anaknya dikubur. Meringkuk di posisi anaknya pernah terbaring. Meski nggak ada air mata. Rasa kangen udah nembus seluruh tubuhnya. Tiba-tiba ada bayangan di hutan. Acen buru-buru peluk dia. Kira itu si Yaomin. Satu kehilangan sahabat. Satu kehilangan anak. Mereka berdua nggak tahan. Nangis bareng. Ah, aku bisa bilang sama ayah. Aku nggak kuat. Ah.